silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Menurut Bapak, Pak, untuk tes DNA sendiri bisa menyelesaikan masalah ini nggak? Ya, saya ini karena DNA masih debatable, bukan hanya kata saya, tapi kata pakar-pakar ya. Karena untuk nasab jauh yang sampai 1.500 tahun sampai itu sulit, tapi kalau nasab pendek sangat bisa menyelesaikan. Silsilah pendek, apakah bapak saudaranya ini kita sudah uji coba valid, tapi sampai 50 generasi itu sangat sulit untuk. Kalau ada orang mengaku cucu Nabi garis lurus laki-laki, sementara belumnya bukan C1A, berarti dia batal secara ilmu pengetahuan. Berarti manuskrip atau catatan keluarga yang dia susun pasti palsu. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak upload dia sama dengan uploadnya Nabi? Uploadnya Nabi C1. Coba darah kamu uji. Ternyata setelah diperiksa hasilnya uploadnya bukan C1 tapi uploadnya OF GC 10.500 mungkin. Tapi kakeknya O. Itu jangan mengklaim keturunan Nabi, ngawur itu. Makanya nanti kalau ada tes saya ajukan FGC 10.500 itu tidak otomatis orangnya jadi keturunan Nabi, harus ikut tes lain lagi, divalidasi kakeknya. Tapi yang FGC 10.500 nya gagal kan nggak rugi-rugi amat, udah telanjur bayar gede ternyata bukan. Intinya itu kita cari budaya ngirit aja, irit tapi tetap akurat. Yang lolos baru diteruskan ke tes selanjutnya, yang nggak lolos nggak. Hashimi Jordan sama apa Al-Jila di mana itu ada bedanya itu. Jadi Sunan Kudus itu sesuai trackingnya, SNP-nya itu memang dari sama seperti jalur Persia sana, Al-Jilani. Insyaallah mungkin besok atau besok lusa saya buatkan kontennya teman-teman. Wali Songo yang sudah tes DNA itu ada 50 orang. Dan hasil dari tes DNA-nya memang haplonya O ya. Tetapi SNP-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengar bersama ya omongan dari 4 orang pembohong ini. Nah, mulai dari si Fake itu, kemudian Imat, kemudian Sugeng, dan yang terakhir Wakil Ketua Naat kalau nggak salah ya, si Tambang Celak. Ya mereka semuanya bicara di luar dari nalar logika keilmuan yang mereka agung-agungkan. Si Fake itu mengklaim haplogrup Rasulullah itu J1. Kemudian si Imat juga begitu. Si Imat ini bagian dari sindikat ini, dari sindikat orang-orang pembohong ini. Ya. Dia juga mengatakan bahwa melalui tes DNA bisa diketahui seorang ini keturunan Nabi atau bukan. Ya. Dengan dasar haplogrup J1 tadi. Nah, kemudian si Sugeng mengecam hasil uji DNA dari sebagian yang mengaku keturunan Wali Songo, yang kata si Tambang Celak tadi waktu itu sudah ada 50 orang. Kalau sekarang saya dengar sudah lebih dari 200 yang ikut uji DNA. Dan mereka semua haplogrupnya O. Nah, oleh Sugeng dikatakan, kalau memang haplogrupnya O, jangan ngaku-ngaku Nabi.
Sebab O tidak mungkin keturunan J1. Iya kan? Kan mecah I, J, K. Nah, O ini dari K. J dan K itu sejajar. Jadi, ya memang benar, kalau O itu nggak mungkin keturunan J, karena O itu adalah sepupu dari keturunan J. Yang nggak mungkin J menurunkan O, nggak mungkin. Jadi mereka saling ribut sendiri. Nah, awalnya kan orang-orang yang mengklaim dari Naat ini, awalnya mereka mengagung-agungkan tes DNA. Ya, seolah-olah dengan tes DNA sudah terbukti semuanya. Ada yang konferensi pers mengatakan haplogrupnya sudah dites DNA, haplogrupnya terbukti sama dengan haplogrup keturunan Al-Jailani dengan kode SNP yang sama dengan Imam Hasan. Nah, ternyata setelah dicek di web Family Tree DNA, ternyata haplogrupnya O. Ya nggak mungkin toh haplogrup O itu nyambung ke J itu ya nggak mungkin toh. Ini nggak mungkin. Jadi sebenarnya orang-orang yang di Naat itu yang mengagung-agungkan tes DNA itu, mereka justru terjebak dengan omongan sendiri. Atau memang mereka sengaja dijebak karena keluguan mereka, karena ketidakmengertian mereka, mereka rame-rame mengagung-agungkan tes DNA, nah, ternyata O, ya kan? Nah, setelah mereka rame-rame tes DNA dan haplogrupnya O, kemudian sekelompok IMAT ini, sindikatnya IMAT bersama Sugeng, vokal meneriakkan bahwa O tidak mungkin keturunan Rasulullah. Jadi bisa dimaknai dua. Pertama, Wali Songo memang keturunan Rasulullah, tetapi orang-orang ini bukan keturunan Wali Songo. Nah, makna yang kedua, mereka memang benar keturunan Wali Songo berdasarkan manuskrip yang mereka katakan itu, tetapi Wali Songonya bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena O. Bisa ditafsirkan dua itu. Kejebak kan? Makanya kalau nggak ngerti itu, belajar dulu, dipelajari, banyak literatur dibaca. Jangan kurang literasi, tetapi sok banyak literasi. Akhirnya kejebak. Kejebak kalian. Ya kan? Sebenarnya dari awal, IMAT itu sudah mengatakan bahwa di Indonesia belum ada yang terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Ya kan? Coba dicari, jejak digitalnya masih ada itu. Nah, jadi pada dasarnya, IMAT itu sudah menafikan adanya keturunan Rasulullah di Indonesia. Cuman kalian aja yang nggak sadar itu. Sekarang yang terjadi apa? Keturunan Wali Songo dinafikan dengan menggunakan tes DNA. Itu yang terjadi. Kayaknya ya kita lihat aja. Nah, sekarang pantesan nih orang-orang yang dulu yang di Naat tuh yang rame-rame mengagung-agungkan tes DNA, sekarang kan pada bungkam dengan tes DNA. Bungkam. Kenapa? Karena orang yang oleh sebagian dari mereka dipakar-pakarkan sebagai pakar DNA sudah menafikan
nasab mereka lewat hasil uji DNA mereka sendiri. Senjata makan Tuhan kan? Iya. Senjata makan Tuhan. Itu. Oke. Ya, selamat menikmati. Ya, jadi begitu. Ya, sementara itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.